Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya hari ini pengen dibahas masalah mandiin mayat. Karena mandiin mayat ini memang jarang yang bisa. Kalaupun udah bisa takut. Banyak orang bisa tapi takut mandiin mayat. Lucu, masa sama orang hidup berani sama mayat takut? Mestinya kalau mayat kan nggak bisa bergerak, mau ditakuk kek, mau diapain kek, nggak bisa ngapa-ngapain. Masa dia berteriak, kalau mayat berteriak kabur semua. Ya, tapi memang ternyata ada yang perlu disampaikan, yaitu mengenai keharaman masalah emas laki-laki ataupun karena apa? Ini penting. Biasanya yang doyan emas perempuan laki-laki. Perempuan. Ya iyalah, yang doyan emas itu perempuan. Wah. Kitabnya liatin coba. Faslun ini suatu fasal. Faslun ini suatu fasal. Wayah rumu dan haram alar rijali atas laki-laki. Ala itu atas, alar rijali atas laki-laki. Maksudnya dan haram untuk laki-laki lubsul hariri, memakai kain sutra. Wattakhatumu bizzahabi, dan memakai cincin dengan emas. Wa yahillu linnisa'i, dan halal memakai sutra linnisa'i bagi perempuan. Wa qaliluz zahabi, dan sedikit emas. Qalil itu sedikit. Ya, jadi kalau kita dengar sering-sering bahasa Arab qalil itu sedikit. Wa qaliluz zahabi, dan sedikit emas. Ya. Wa kathiruhu, dan banyaknya. Maksudnya banyaknya emas. Nyanya di sini kembali kepada emas. Wa kathiruhu, dan banyaknya fitahrimi, dalam haramnya sawaun, sama saja. Wa idza kana, dan apabila ada ba'du saubi, sebahagian kain atau sebahagian baju, ibroisima, kain sutra atau baju sutra, wa ba'duhu kutnan, dan sebagian lainnya dari kapas, dari katun, au kattanan, atau romi jaza, maka boleh laki-laki memakainya. Lubsu, memakainya, malam yakuni, selama tidak ada al ibroisimu, kain sutranya, ghaliban, yang mengalahkan banyaknya. Jadi ibroisimu itu artinya kain sutra. Nah itulah tadi yang kalian baca. Kalau seandainya kita mengerti kosakatanya, itu enak, bacanya enak. Jadi enggak kelewatan, enggak kekurangan. Misalnya wayahrimu, dan haram alar rijali, atas laki-laki, lubsul hariri, memakai kain sutra, wattakhatumu bizzahabi, dan memakai cincin dengan emas. Jadi makanya kalau kita belajar kitab ini, sebetulnya kita juga secara tidak langsung mengetahui kosakata bahasa Arabnya. Ketika kita mengerti tentang kosakata itu, maka kita akan paham di mana harus berhenti, di mana harus lanjut. Kencang salah lah.
Ya, jadi kalau kita mengetahui kosakatanya, kita akan mengetahui di mana harus berhenti, di mana harus lanjut. Jadi sekali lagi bahwa ini berkenaan dengan emas dan kain sutra yang haram digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yahrumu 'ala rijali, dan haram bagi laki-laki. Haram bagi laki-laki, mau laki-lakinya remaja kek, mau dewasa kek, pokoknya haram. Wa yahrumu 'ala rijali, dan haram atas laki-laki lubsul hariri, memakai sutra. Jadi laki-laki itu nggak boleh pakai kain sutra. Ya. Jadi nanti laki-laki itu sekali lagi dalam syariat Islam, sutra itu tidak boleh digunakan oleh laki-laki. Baik digunakan untuk baju maupun sarung. Tetap tidak boleh. Itu harus diperhatikan. Makanya pentingnya kita mempelajari fikih. Akhirnya kita mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang mubah, mana yang jaiz, mana yang boleh. Ya gitu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti fikih, main hantum kromo aja. Ya, jadi sekali lagi pentingnya ilmu fikih kalian pelajari sehingga akan berdampak pada salah satunya pola tingkah laku. Dia banyak duit, ya, dia banyak duit, boro-boro beli sutra, beli emas aja, baju emas dia mampu. Tapi karena dia mengetahui ilmu fikih laki-laki itu, dia tidak akan membeli sutra untuk digunakannya. Padahal dia mampu. Karena apa? Dia ngerti fikih bahwa sutra itu haram bagi laki-laki. Wattakhatumu bizzahabi, dan haram atas laki-laki memakai cincin dengan emas. Ya, berarti kalau selain emas boleh. Makanya sering tuh kalau kita lihat misalnya ada waktu perkawinan, ya kan, atau ini mohon maaf tunangan misalnya. Jadi yang laki itu cuma beli satu sebagai pengikat kepada ceweknya gitu. Karena apa? Dia tahu nggak boleh laki-laki pakai cincin. Atau tuker cincin saling mengikat. Si pengantin lakinya memberikan cincin itu kepada pengantin perempuannya. Gitu ya. Jadi haram laki-laki itu menggunakan cincin dari emas. Sebaiknya nanti kalau kalian sudah berumah tangga, emas kalian itu dikasih ke istrinya. Karena haram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu lin-nisa'i, dan halal memakai sutra bagi perempuan. Kalau perempuan halal. Sutra itu halal bagi perempuan, mau dijadiin baju kek sutranya, mau dijadiin kerudung kayak sutranya, jilbab kayak, ya, sarung kayak, atau hamparan begini, halal bagi perempuan. Bagi laki-laki meskipun dipakai buat hamparan nggak boleh. Jadi sekali lagi sutra itu halal bagi perempuan, baik digunakan untuk baju, jilbab, sarung dan lain sebagainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali dalam keadaan darurat, seorang laki-laki boleh memakai sutra. Misalnya dalam keadaan panas yang sangat luar biasa ataupun dingin yang sangat luar biasa, di mana panas dan dingin tersebut dapat membahayakan jiwanya. Dengan dia memakai sutra, maka badannya menjadi dingin yang tadinya panas segala macam. Boleh, itu darurat. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat,
dalam keadaan ikhtiar, dia boleh memilih apakah dia boleh pakai baju sutra ataupun tidak, maka bagi laki-laki sutra itu haram. Kalau darurat halal bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaliluz zahabi dan sedikit emas, wa katiruhu dan banyaknya emas, fit tahrimi dalam haramnya. Fi itu artinya dalam. Sedikit dan banyaknya emas, fit tahrimi dalam haramnya, sawaun sama aja, tetap haram. Kan suka ada, nggak apa-apa Pak Ustaz, emasnya sedikit haram, emasnya sedikit haram bagi laki-laki, komo banyak, apalagi banyak, maka emasnya itu haram bagi laki-laki. Sedikit atau banyaknya emas, maka bagi laki-laki adalah haram. Wa idza kana ba'du saubi, wa idza kana dan apabila ada ba'du saubi sebagian kain, ya, atau sebagian baju, dan apabila ada sebagian kain atau sebagian baju, ibroisima, di mana kain itu adalah kain sutra atau baju sutra, wa ba'duhu kutnan dan sebagian lainnya dari kapas ataupun katun, au katanan atau romi, jaza, maka boleh digunakan oleh laki-laki. Apabila baju ini bercampur, ada sutranya, ada kapasnya atau katunnya, atau ada bahan yang lainnya, yang penting bukan sutra murni, bukan sutra 100%, ada campuran bahan yang lain. Di dalam satu baju ini atau sarung ini ada bahan yang lain, sutra dengan kapas, sutra dengan remi, sutra dengan katun, sutra dengan linen, jaza, maka boleh digunakan bahan campuran tersebut untuk laki-laki, boleh. Jadi yang tidak boleh adalah manakala sutranya sutra murni 100% sutra. Ya. Jadi sekali lagi, apabila ada campuran di dalam baju atau pakaian sutra dengan bahan yang bukan sutra, apa itu kapas, katun, linen, jaza, maka boleh digunakan oleh laki-laki. Jaza lubsuhu, maka boleh memakainya, malam yakunil, selama tidak ada al ibroisimu ghaliban, kain sutranya yang mengalahkan banyaknya. Artinya nggak boleh sutranya lebih banyak daripada kapasnya, nggak boleh sutranya lebih banyak daripada katunnya, nggak boleh sutranya lebih banyak daripada linennya. Maksud dari kata ghaliban yang mengalahkan banyaknya, artinya bahwa bahan yang lain harus mengalahkan sutranya. Linennya harus mengalahkan sutranya, kafasnya, katunnya harus mengalahkan sutranya. Jadi sekali lagi, kalau sutranya lebih banyak ketimbang campurannya, apakah itu campuran kapas ataupun katun, maka tetap haram. Bagaimana dengan yang sama? Sama, sutranya dengan kapas sama, ya, campuran sama, prosentasenya. Sutranya dengan linennya sama, sutranya dengan katunnya sama, jaza. Maka yang demikian itu juga boleh digunakan oleh laki-laki fil asohi, menurut kaul yang lebih sahih. Jadi standarisasi sama, lebih sedikit atau lebih banyak. Intinya
lebih banyak sutranya itu tidak boleh. Apalagi sutranya 100%. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini penting. Semakin kesini kita semakin paham, semakin kesini kita semakin mengerti bahwa fikih ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap perilaku, ya, terhadap attitude seseorang. Contoh satu saja, seperti yang tadi di mukadimah dikemukakan, sekaya apapun orang yang dia bisa membeli sutra, bisa membeli baju emas, itu tidak akan dilakukan dan tidak akan dipakai sutranya dan baju emasnya selama dia ngerti fikih, selama dia memakai hukum fikih. Kenapa? Biar kata dia banyak duit, dia tidak akan pakai baju sutra. Itu laki-laki tersebut. Biar kata dia banyak duit, itu laki-laki tidak akan pernah membeli cincin emas, kalung emas. Sekarang kan gaya-gayaan. Laki-laki kaya emasnya, bercincinnya, bererot. Satu jari, satu cincin. Makanya koplak. Belum lagi kalungnya haram. Nggak boleh. Ya. Sekali lagi, kalau orang yang mengerti fikih, maka dia akan attitude-nya tinggi. Ya. Kalaupun dia mampu, dia tidak akan lakukan. Itu dia mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah bahas masalah sutra dan masalah emas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ketemuan yang akan datang baru akan kita bahas masalah mulasarah jenazah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.